kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, seperti biasa kita ambil waktu sejenak untuk bersaat teduh. Kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui membaca, merenungkan firman Tuhan dan berdoa. Saudara, sebelum kita masuki dunia kerja, aktivitas kita hari ini, mari kita datang kepada Tuhan, sebab Alkitab berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan kepadamu. Haleluya, 12 kali saudara ya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan yang dinyatakan bagi kami hari lepas hari. Tuhan beri hari ini bagi kami dengan kesehatan, kekuatan, dengan umur panjang kami ada sebagaimana kami berada. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami bukan kebetulan kami ada di hari ini. Tuhan punya rancangan yang baik atas hidup kami. Terima kasih kalau Engkau sudah menjaga dan menyertai sepanjang malam istirahat tidur kami. Engkau yang sudah berkati. Saat ini kami akan baca dan renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Urapi kami semua, urapi perangkat IT yang kami gunakan. Kami mohon juga signal di tempat kami masing-masing tetap stabil. Firman Tuhan ini dapat kami dengar dan ada rema, pesan dari Tuhan yang akan memberi kekuatan bagi kami di hari ini dalam tugas kerja kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kalau saudara baca di Kejadian pasalnya yang ke-49, ini bicara tentang perkataan Yakub yang penghabisan kepada anak-anaknya. Jadi perkataan Yakub yang terakhir ya saudara ya. Nah, kita lihat di ayatnya yang ke-10, karena ini ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Terlalu panjang kita baca ini. Di ayatnya yang ke-10 dikatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Dikatakan bahwa sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kejadian 49 ayatnya yang ke-10. Saudara, ayat ini adalah perkataan terakhir yang disampaikan Yakub kepada Yehuda. Perkataan Yakub ini adalah nubuatan yang berisikan berkat bagi Yehuda, atau lebih tepatnya bagi keturunan Yehuda, yaitu akan menjadi seorang pemimpin atau raja. Sebagai puncaknya, nubuatan ini tergenapi di dalam diri Yesus Kristus. Dia yang adalah raja di atas segala raja adalah berasal dari garis keturunan Yehuda. Kita bisa membacanya di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 16 tentang silsilah Yesus Kristus. Di dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, di sana dikatakan bahwa Yesus Kristus disebut juga sebagai singa dari Yehuda. Yehuda adalah anak keempat Yakub dan Lea. Ia menikah dengan Tamar dan memiliki 2 anak, Peres dan Zerah. Arti nama Yehuda adalah
berterima kasih atau memuji. Mungkin ini sebagai ucapan terima kasih atau rasa syukur Lea kepada Tuhan. Apa kelebihan Yehuda? Saudara, sedari muda Yehuda telah menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang pemimpin yang luar biasa bagi saudara-saudaranya. Setiap perkataan, ide dan nasihatnya selalu didengar dan ditaati oleh saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya berniat hendak membunuh Yusuf, dengan tegas ia melarangnya. Di Kejadian pasal 39 ayat 26 sampai dengan 27, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Saudara, nasihatnya atau nasihat Yehuda ini didengarkan oleh saudara-saudaranya yang lain, sehingga Yusuf tidak jadi dibunuh. Juga saat Yusuf bersandiwara hendak menahan Benyamin dan menjadikannya sebagai budak di Mesir, sementara saudara-saudaranya tidak bisa berbuat apa-apa, Yehuda berani angkat bicara membela Benyamin. Bahkan ia menawarkan diri menjadi budak Yusuf sebagai ganti adiknya itu. Di Kejadian 44 ayat 33, di sana dikatakan, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Saudara, Yakub memberkati Yehuda dengan berkat kekuasaan dan kepemimpinan, karena selama hidupnya ia telah menunjukkan karakter sebagai seorang pemimpin sejati. Nah, kita melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Yakub, ya, yaitu perkataan terakhir dari seorang ayah bernama Yakub kepada anaknya Yehuda, ini terbukti, ya, nubuatan itu terjadi. Dan saudara, kalau kita lihat bahwa Yesus Kristus, ya, raja di atas segala raja, adalah berasal dari garis keturunan Yehuda. Yehuda ini adalah pemimpin yang sejati. Amin. Mari kita belajar dari seorang Yehuda. Apakah engkau di kantor, di tempat kerja, di rumah, di pelayanan, kita memiliki roh pemimpin yang sejati karena roh Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Saya berdoa supaya saudara-saudara menjadi seorang pemimpin, ya, naik dan bukan turun, menjadi kepala bukan ekor. Itu yang rancangan Tuhan bagi kita semua. Amin, saudara. Nah, karena itu biarlah masing-masing kita di hari ini kita boleh belajar dari seorang Yehuda sebagai seorang pemimpin yang sejati. Tentu sebagai seorang pemimpin kita harus terkonek, ya, dengan Tuhan. Sebab kalau kita lihat Salomo, yang dia minta sama Tuhan adalah hikmat untuk memimpin bangsa Israel. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus terkonek dengan firman, dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Tayangan seperti pagi hari ini akan memberikan hikmat kepada kita semua. Ya, jika saudara rajin mengikuti tayangan ini, saya percaya saudara menjadi dewasa iman,
dan saudara akan memiliki hikmat. Ya, karena kita ini adalah pemimpin-pemimpin ya di rumah tangga kita, ya, menjadi pemimpin di kehidupan kita, menjadi pemimpin di tempat kerja atau di pelayanan atau di mana saja. Amin. Kiranya kita bisa belajar dari seorang Yehuda sebagai seorang pemimpin yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami boleh belajar dari seorang Yehuda sebagai pemimpin yang sejati. Ide, nasihat, pendapat-pendapatnya selalu diikuti, diterima oleh saudara-saudara yang lain. Dan biarlah kami pun sebagai seorang pemimpin, baik di rumah kami, di tempat kerja, di mana saja, kami boleh menjadi berkat dengan ide, dengan pendapat-pendapat kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah Engkau, berkati seluruh sahabat Galilea dalam tugas kerja hari ini. Ada kemenangan, ada berkat, ada target yang mereka boleh raih, dan juga ada pertolongan yang dari Tuhan yang mereka alami. Ada tantangan, kesulitan, tapi kami percaya ada kemenangan karena Tuhan berpihak kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada